Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa kembali bersama kami di channel Mencari Kebenaran. Baik, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama mendengarkan dan menyimak dan menyaksikan sebuah tanggapan yang disampaikan oleh beberapa ulama kita. Di antaranya ada Kiai Fakhruddin, ada Ustadz Abdul Somad, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Gus Wafi, dan masih banyak lainnya yang memberikan tanggapan mengenai polemik nasabah Alawi. Jadi bagaimana tanggapan ulama kita? Mari kita mulai videonya dari sekarang. Percaya ya 1000% kalau Imaduddin itu sholat, sebab li anna sholata Imaduddin. Kalau untuk sholat saya percaya bahwa sholat itu adalah Imaduddin, tapi berbicara tentang nasab ini ya, ini saya tidak percaya. Ini kita pakai cara awam buat antum pada jamaah majelis biar melek kita. Itu ada saudara kita bangsa Indonesia juga begitu, dari Banten, Ki Imad mengata nasabah Alawi itu putus, begitu Ki Imad. Sementara Syekh Nawawi Banten enggak. Syekh Nawawi ngaji sama gurunya, banyak gurunya. Di antara gurunya Syekh Nawawi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sedangkan punya guru Mbak Alawi namanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya yang punya kitab Safinatus Sholat di Sarahi Sulamul Munajat, tuh ngaji. Sampai Fathul Muin gurunya Ibnu Hajar. Itu semuanya mengisbat Mbak Alawi keturunan Nabi. Ini kita bingung dah, yang ini bilang putus, yang ini bilang nyambung, gua kagak ngerti. Baik, ini buat antum pada cara kita orang awam. Coba kita berpikir jernih. Wis balikin aja di akhirat. Ini saya nasihatin cara awam. Saudara kalau ngomong tesis, antitesis, puyeng saudaranya. Wis pakai akhirat aja, pakai akhirat. Andai namanya disebut lau imtinaiyah. Andai kata Allah yang benar tuh Ki Iman. Andai lau imtinaiyah. Begitu. Andai dia yang benar putus begitu, maka saudara hormat, panggil Habib, panggil Syekh, enggak disalahin sama Allah. Saudara hormat sama saudara muslim aja disuruh, sama orang kafir kita suruh sayang, apalagi saudara sesama beriman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang beriman itu saudara tidak disalahkan oleh Allah. Andai yang benar tuh Ki Iman, andai pakai lau imtina. Andai hormat saudara, enggak salah saudara. Tapi andai yang benar Syekh Nawawi Al-Bantani, Yai Hasim As'ari, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan banyak ulama, Imam Sakhawi, ulama-ulama banyak yang benar mereka, maka saudara cukup muka saudara mau ditaruh di mana di hadapan Rasulullah di akhirat nanti. Cucunya saudara caci maki, saudara bilang bukan, bahaya. Bagaimana mau mencari syafaat? Mbak Alawi itu ada dua, ada Sayyid, ada Habib. Nah, dulu yang datang berdakwah ke sini itu rumpun Mbak Alawi. Jadi pada abad ke-6 Hijriah ada konflik di Yaman. Negeri Yaman diserbu oleh Ayyubiyin. Oleh Ayyubiyin ini anak cucunya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya banyak meninggal, sampai Sadah itu Sayyid Mbak Alawi yang habis. Sejak itu yang musnah itu dua marga Bani Jadid. Kan Sayyid Alawi bin Ubaidillah itu anaknya kan ada tiga kan, Sayyid Alawi bin Ubaidillah kan, ada Basri, ada Jadid. Basri sama Jadid ini, terus Alawi. Yang Bani Basri, Bani Jadid itu musnah karena terbunuh semua, kecuali seorang perempuan yang meninggal terakhir abad ke-7, musnah waktu itu. Akhirnya banyak orang-orang Tarim Hadramut lari, termasuk yang lari Sayyid Abdul Malik bin Alawi bin Muhammad Shahib Mirbat, lari ke India, hijrah ke India. Kemudian lalu di India punya anak namanya, karena orangnya bagus ya, orangnya bagus dihormati, punya anak namanya Sayyid Abdullah Al-Madkhan. Lalu Abdullah ini punya anak lagi Ahmad Shah Jalal.
Ahmad Syah Jalal ini punya anak lagi, Jamaluddin Al-Husain. Nah, Jamaluddin Al-Husain ini yang menjadi datuknya Wali Songo. Karena para dai, ulama di Indonesia, di Nusantara, rata-rata cucunya Syed Jamaluddin Al-Husain. Beliau ini yang datang ke Campa menikah, kemudian sama anak cucunya berdakwah ke Aceh, lalu anak cucunya disebar, lalu beliau juga melanjutkan dakwahnya dan meninggal di Wajo di Sulawesi. Itu Ba'alawi itu. Lalu kemudian pada abad ke berapa ya, beberapa ratus tahun kemudian kalangan habaib ke sini. Yang pertama kali datang itu dari klan Basyaiban, kemudian habib-habib yang lain ke sini. Itu nasabnya sahih dan nggak ada yang namanya tesis. Mengapa terjadi seperti itu? Akhir zaman ini dosa besar semakin bermunculan, termasuk membatalkan nasab. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, "Ithnani finnas fihima kufrun." Dua perkara pada manusia, dua perkara ini mengandung kekufuran. Apa? At-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Mencela nasab itu membatal-batalkan nasab. Memang sudah ada. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah pasti terjadi. Ya contohnya ini. Dan sekarang kelompoknya ini yang dibatalkan bukan cuma nasabnya Habib, nasabnya orang Jawa dibatalkan semua. Sama ini. Mengapa kelompok ini sudah berani ngomong bahwa penduduk Jawa itu bukan anak cucu Nabi Adam? Anak cucunya siapa? Manusia sebelum Nabi Adam. Ini kan batalkan nasab kan? Sudah ada yang ngomong begitu. Kelompok ini sudah batal semua. Loh, kalau bukan anak cucunya Nabi Adam dari mana? Nggak bisa kawin saudara kalau bukan jenis, kalau beda jenis. Yang sebenarnya yang sama-sama punya kemaluan kan monyet kan punya ya, artinya mirip-mirip lah dengan manusia kan. Monyet kemudian orangutan. Tapi gimana kalau kawin dengan monyet sama orangutan? Kan nggak bisa apa? Nggak bisa samara. Nggak bisa sakinah mawaddah. Karena sakinah mawaddah itu kalau satu jenis kan yang bisa mawaddah. Nah, kita ini orang Arab, kita dapat orang Arab oke, dapat orang Cina oke, dapat orang Eropa oke, orang mana? Mengapa? Satu jenis memang sama-sama anak cucu Nabi Adam. Ini dibatalkan sama kelompok ini, bukan anak cucu Nabi Adam. Sudah parah ini. Cuma saudara ya kurang mengikuti sebenarnya itu. Saya kan mengikuti apa orang-orang ini kok dibatalkan semua. Kufur itu. Mengapa kufur? Karena di dalam Al-Quran ya Bani Adam kan, wahai anak cucu Adam. Berarti keliru Al-Quran bilang ya Bani Adam. Makanya kufur itu. Ada kufur-kufur di ini ya masalah nasab. Jadi kita jangan ikut-ikut itu. Habib-habib itu kalau yang memang benar-benar habib itu nasabnya sahih kepada Rasulullah SAW. Sahih memang. Nggak perlu diragukan. Kadang-kadang yang dijadikan bahan menghujat itu habib-habib yang nakal-nakal. Ya memang Habib ini manusia juga, dan Rasulullah juga tidak menjamin anak cucunya soleh semua. Nggak ada jaminan. Makanya Rasulullah bersabda, "Wahibbu ahla baiti bihubbi." Cintai keluargaku karena mencintai aku. Artinya apa? Jangan mencintai keluargaku karena soleh. Karena kalau mencintai Habib karena soleh, sama yang nggak soleh nggak suka kita. Kalau mencintai Habib karena alim, sama yang bodoh gak suka. Mencintai Habib karena khair, baik, suka ngasih uang, sama yang minta-minta, yang dabir-dabir gak suka. Ya mengapa? Ya memang seperti itu. Ya kita ini cinta karena cinta kepada Rasulullah. Dan Habib-Habib itu levelnya beda-beda. Kalau Habib yang alim, yang soleh, maka selain dicintai juga menjadi teladan, menjadi panutan. Kalau cuma Habib saja tidak soleh, ya cinta aja lah. Lalu Habib tidak soleh masih bodoh lagi, ya cinta aja, tapi jangan disuruh ceramah. Keliru loh, kok itu suruh ceramah? Habib itu, ya jangan kalau nggak bisa apa-apa. Yang alim mereka ini banyak juga. Nah, sekarang ini karena Habib kadang-kadang disuruh ceramah, viral, akhirnya ceramahnya ngawur itu. Kan ada Habib-Habib yang viral nggak bisa baca kitab itu, dan ceramahnya ngawur terus. Yang begitu jangan diundang suruh ceramah, ya dihormati aja, dicintai aja. Nah, Habib yang nakal dari dulu ya ada Said yang nakal, bukan cuma di sini, hatta di Mekah. Al-Azhar, universitas tertua di dunia, mereka memuliakan Sadah Ba'alawi, mereka memuliakan para ulama zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Nanti kalau ada yang nanya, kenapa Ustaz Somad itu memuliakan habaib? Karena kami belajar di tempat guru-guru kami memuliakan. Cari ceramahnya di YouTube. Syekh Usama Al-Azhari bercerita bahwa Al-Ba'alawi, keluarga Ba'alawi, zuriat Rasulullah, mereka tidak hanya sekedar berdakwah, tapi mereka juga hebat dalam bidang tijarah.
Mudah-mudahan kecintaan kita bertahan, bahkan bertambah di tengah fitnah akhir zaman yang luar biasa. Terus alasan yang lain, saya S3 di Sudan. Di mana? Sudan. Ustaz nulis tentang apa? Saya menulis Hasyim Asy'ari wa juhuduhu fi nasri sunnah di Indonesia. Kontribusi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam menyebarkan sunnah di Indonesia. Kita bukan ahlul bid'ah, kita adalah ahlul sunnah. Maka ketika saya menulis biografi Hadratus Syekh, ulama-ulama gurunya dibagi dua. Ulama yang tinggi adalah para sadah, dan ulama di bawah yang bukan sayyid. Artinya apa? Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari berguru kepada para al-Ba'alawi. Terus apa lagi Ustaz? Saya datang dari Pulau Sumatera, tepatnya di Riau. Kami dulu tinggal di kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja kami yang terakhir namanya Sultan Syarif Qasim. Kenapa disebut Syarif? Karena dia adalah Ba'alawi, keturunan dari Banahsan. Ada dari Rabithah Alawiyah di kuburan di makamnya tertulis bahwa Di sini saya ingin menghimbau kepada seluruh kalangan tanpa kecuali untuk menghentikan seluruh bentuk perdebatan, sifat-sifat yang mengarahkan kepada perpecahan yang dipicu oleh polemik-polemik tentang nasab dan sebagainya. Saya kira cukup selesai. Alangkah lebih baik dihentikan saja karena kita semua adalah mulia. Kita satu bangsa, satu negara, satu ikatan iman. Akan lebih baik bila seluruh problem itu kita tepikan, selesai, dan menghadirkan islah. Saya sangat mencintai dan Masya Allah negeri ini dibangun dan juga dirangkai dengan rangkaian yang sangat indah. Di antara saham terbesar untuk merangkai negeri ini adalah saham keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya banyak sekali nasab-nasab tersambung pada Rasulullah SAW yang memberikan kontribusi besar akan terlahirnya negara kesatuan Republik Indonesia, baik di masa perjuangan, penyusunan bagian-bagian yang bentuk NKRI, lambang negara, dan yang lainnya. Bahkan embrio awal berdirinya Indonesia itu juga ya yang menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara, yang memberikan pendalaman-pendalaman, pengajaran-pengajaran tentang bagaimana implementasi ketauhidan dalam membela negara, revolusi jihad dan sebagainya. Itu seluruhnya teman-teman sekalian tanpa kecuali mengacu pada ulama-ulama kita, dan juga mereka diantaranya tersambung nasabnya pada Rasulullah SAW. Apakah dari jalurnya Ba'alawi, apakah dari jalurnya Wali Songo, seluruhnya memiliki kemuliaan yang kita cintai. Dari manapun, saya mengajak akan lebih baik perdebatan itu ditepikan. Mungkin Allah menginginkan dan menghendaki itu semua terjadi supaya kita saling mengenal siapa yang selama ini nggak pernah kelihatan. Dari yang nasabnya Wali Songo, yang tersambung juga pada jalur-jalur kepada Nabi SAW, ataupun juga dari Ba'alawi yang belum diketahui, ternyata banyak ulama-ulamanya yang meneduhkan, yang punya kitab-kitab yang disyarah juga oleh ulama-ulama kita. Saya harap ini adalah satu potensi untuk menyatukan, bukan memecah belah. Kita punya persoalan yang banyak sekarang kita hadapi. Singkat cerita, beliau yang alim alama itu diragukan intisabnya dengan Rasulullah SAW. Saat itu Sayyid yang alim ini kemudian nantang, jorok Jawa nantang. Dia pokoknya poroh habaib nak percaya aku, ayo sowan Kanjeng Nabi. Sowan di Medina, semuanya ngipi ketemu Kanjeng Nabi. Terus didhawuhi Nabi, "Napa leres iki putune jenengan?" Terus Nabi jawab, "Ijtama al-far'u wal usul." Saiki anak wis ketemu bapak atau anak wis ketemu asal usul. Nah, tentu asal usul itu dua, ada yang min haitsu apa? Karena ada asyarifah, ada sisi kemuliaan gennya Nabi. Itu jenis para habaib napa? Terus ada nasab yang karena sebab, kayak ilmu, kayak niru sunai Rasulullah. Nah, nasab yang karena sebab ini tentu jumlahnya lebih besar, karena rata-rata orang itu tidak hafid. Tapi bisa intisab ke Rasulullah sebab perilaku. Ini Salman minna ahlal bait. Salman itu jelas raputunin Nabi, orang anak Nabi. Tapi karena perilakunya, Nabi dawuh Salman minna ahlal bait. Bahwa Salman menjadi bagian dari kita karena perilakunya. Mane kullu nasabin wa sababin munqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wa sabab. Kami tetap wonten nasab sing karena bet asyarifah. Jadi perlu jenis bet asyarifah. Ono nasab sebab nganggo sebab. Niru Nabi, terus macam-macam. Niru Nabi paling gampang pikir sabar itu sih. Wong kowe salat qobliyah kita ya ora tahu, badiah ora tahu, tadi wamit ini. Walhasil terus Habib mau ngipi ketemu Kanjeng Nabi, terus ya Rasulullah, kalau saya nanti pulang setelah ketemu engkau saya harus ngomong apa? Ini ingkila zurtum. Sudah tidak perlu diajak debat orang seperti itu. Unsurnya sudah kebencian, bukan ilmiah. Apalagi kita tahu bahwa tesisnya itu copy paste Google gitu loh. Kalau copy paste Google-nya itu dari Maktabah Syamilah lumayan. Tapi kalau cuma dari narasi orang-orang Wahabi dan lain sebagainya, Salafi, pantas kan orang Salafi Wahabi di barisan mereka. Ya seperti itulah kualitasnya. Dan ada pertanyaan kedua juga. Pertanyaan kedua, gimana Ustaz, siap nggak debat dengan siapa itu, Hasan Syarif ya, Abbas Bunter? Aduh, kalau Hasan Syarif sama Abbas Bunter itu nggak usah diajak diskusi, itu cuma tim hore teman-teman.
Abbas Buntet itu cuma bisa mengeluarkan suara yang keras dan isinya nihil, nggak ada dalilnya. Kita bisa menilai orang itu dari statement ya, dari cara bicaranya sudah bisa gitu. Kayak masa kayak gitu mau diajak diskusi teman-teman, janganlah gitu. Kemudian ada lagi yang dari Pasuruan itu siapa? Jamik, siapa namanya itu? Jamik katanya. Masa kayak gitu mau diajak diskusi teman-teman, janganlah gitu. Jangan bercanda seperti itulah, bercanda itu yang lain saja. Jadi kita itu harus bisa membedakan mana tim hore, mana ketuanya. Kita ajak diskusi ketuanya biar selesai. Berhubung ketuanya kabur-kabur tidak mau selesai-selesai sampai mengeluarkan statement seperti itu, andaikan seluruh orang di dunia ini mengikhbat, dia tidak akan mengikhbat, tidak akan menetapkan. Nah, kalau kita lawan tim hore ya, ketuanya saja seperti itu. Kalau kita lawan tim horenya paling yang diminta ya tes DNA, Jongos Yaman, Belanda. Itu cuma tim hore saja. Kita harus pinter menjadi orang Indonesia itu. Mana yang harus kita selesaikan dulu dan mana yang sebenarnya itu cuma bumbu-bumbu saja gitu. Dan saya kira kayak Hasan Syarif, Jamik, kemudian Abbas Buntet, Qori ya. Saya kira I think they are only seeking attention and carries the name of the Islamic boarding school or pesantren ya, to make it look cool. Ingat ya, to make it look cool. Jadi saya kira mereka itu cuma nyari perhatian saja sih ya. Lalu bawa-bawa nama pesantren ya, bawa nama pesantren seolah-olah mereka cool ya, seolah-olah mereka itu keren kan gitu kan, seolah-olah paling tahu padahal isinya nihil. Dan kalau seperti itu yang dilayani nggak selesai-selesai teman-teman, karena intinya kan si pembuat tesis yang mau kita aja diskusi. Kalau seperti Gus Haji Zazuli, Qori, sudahlah gak usah debat lagi kalau sama mereka itu teman-teman. Kemarin di Banten itu saya akan bawa kitab satu kerdus itu nggak sama sekali saya buka kitabnya sama sekali nggak saya buka itu. Saya cuma bawa fotokopian dari kitab asli itu saja, karena saya lihat musuhnya, aduh ini mengecewakan, ini masa kayak gini sih, di depan pendukungnya seolah-olah paling wow, tapi setelah diskusi ternyata ngak-ngakan teman-teman. Ba'alawi itu adalah nisbat kepada habaib yang ada di Hadramut sana. Jadi istilah Ba'alawi itu adalah habaib-habaib yang mengerucut kepada habaib yang ke Hadramut di sana. Adapun habaib kan banyak. Di Irak sendiri banyak habaib. Di Hadramut itu termasuk Durjah Nabi, itu luar biasa besar ya. Itu habaib yang di Indonesia itu adalah hanya dari satu, Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir, hijrah dari Irak tinggal di Hadramut. Dari situ nanti ada, di situ ada, jadi ke arah ke sana nanti. Ali Ba'alawi itu ada di situlah nanti ke arah situ. Jadi itu untuk penentuan apa namanya, rombongan habaib, rombongan Duriyah Nabi dari mana itu gitu. Jadi kalau sudah Ba'alawi ya sudah ke situ, bukan dari tempat-tempat yang lain gitu. Jadi tidak semua habaib itu Ba'alawi. Jadi istilah Ba'alawi, istilah tidak semua ikut Ba'alawi, bukan, tidak. Tapi banyak habaib di Mesir, banyak habaib. Tapi semuanya selagi itu Duriyah Nabi adalah satu martabat yang harus kita cintai. Hanya kebetulan di Hadramut, di Indonesia ini adalah yang menyuruh dakwah mulai dari Wali Songo sampai hari ini adalah habaib-habaib yang datang dari sana. Makanya kita lebih mengarah kepada pengenalan kepada asal habaib kita yang ada di sini adalah dari situ gitu. Kalau habaib banyak seperti Al-Jailani itu beda. Itu kan dari Sayyidina Hasan yang beda jalurnya. Tapi Habib juga seperti itu. Sikap anti komunis umat Islam se-Indonesia dijebol dengan strategi divide et impera, adu domba. Ada Agus Mariono dan dia bergerak bersama Imaduddin dan Mauki, yaitu Agus Mariono ya kan? Agus Mariono, kemudian yang kedua yaitu Imaduddin dan Mauki. Akhirnya dia digerakkan, ini gerombolan Pak agentnya. Jadi mereka inilah digerakkan untuk adu domba sesama umat Islam. Jadi kiai dibenturkan dengan habaib, ormas Islam dibenturkan. Ini agent untuk adu domba, tujuannya melemahkan umat Islam. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, bahkan sampai Buya Hamka ini Pak sebagai penutup, kita harus ulama-ulama dulu sudah memberikan statement. Buya Hamka, beliau memberikan penegasan keturunan Rasulullah SAW yang terbanyak itu berasal dari Hadramaut, Yaman. Semuanya adalah keturunan dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Kata Buya Hamka, Allah yarham, Ahmad bin Isa inilah yang berpindah dari Basrah ke Hadramaut. Mereka selain dipanggilkan Tuan Sayyid, ada nama panggilannya Sayyid, mereka juga dipanggil Habib itu di Jakarta, dipanggilkan Wan, ada juga dipanggilkan Wan itu di Jakarta. Di Sarawak atau di Sabah disebut Tuanku, kalau di Pariaman Sumatera Barat itu disebut Sidi gitu. Jadi ini penegasan Buya Hamka, dan ini saya ambil dari majalah Panji Masyarakat nomor 169 tanggal 15 Februari 1975.
Ini datanya statement Buya Hamka. Nah oleh karena itu sekarang kita diadu domba oleh gengnya ini tadi. Jadi kita harus fokus Pak. Bahaya imperialisme Cina ini. Sehingga akhirnya coba kita lihat korupsi-korupsi hilang semua dengan ini tadi, apalagi dengan para munafik ini tadi, ya kan, hilang, beritanya hilang, sudah tertutup. Jadi korupsinya hilang semuanya, bahkan sampai bapak kejahatan semuanya itu sudah dihilangkan. Pusat Data Nasional (PDN), Pusat Data Nasional itu dia ditanya, Menkominfo ditanya, ini data penting negara kok nggak di backup? Ternyata apa tujuannya Pak? Dia pinjam hacker untuk menghapus kejahatan selama ini 10 tahun, kejahatan itu dihapus supaya nanti selesai turun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyaksikan, menyimak dan juga mendengarkan sebuah tanggapan yang sudah disampaikan oleh ulama-ulama kita. Di antaranya ada Ustadz Abdul Somad, ada Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, ada Buya Yahya, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Kiai Romli, ada Gus Wafi, yang mana beliau-beliau menanggapi atau mengomentari terhadap polemik-polemik yang sampai saat ini masih belum terselesaikan, yaitu polemik nasab Ba'alawi. Dan pada video dari awal sampai akhir kita mendengarkannya, para ulama tersebut yang sudah saya sebutkan di awal, beliau memberikan penjelasan yang sangat jelas tentunya, yang sangat singkat tentunya juga, mengenai nasab Ba'alawi, apakah nasab Ba'alawi bersambung atau tidak. Dan tentunya di setiap kiai mempunyai pandangan atau penjelasan masing-masing atau perbedaan penjelasan. Tetapi pada intinya beliau-beliau mengakui dan meyakini bahwasanya nasab Ba'alawi itu bersambung kepada Rasulullah atau keturunan dari Rasulullah SAW. Jadi bagaimana tanggapan para netizen yang budiman mengenai ulama-ulama yang mengakui terhadap nasab Ba'alawi bersambung kepada Rasulullah, dan bagaimana tanggapan para netizen yang budiman terkait dengan ulama-ulama yang tidak meyakini atau tidak mengakui bahwasanya nasab Ba'alawi terputus, tertolak atau tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Silahkan tulis di kolom komentar. Dan semoga dengan berkat kita mendengarkan tanggapan-tanggapan ulama-ulama yang sudah kita tonton bersama, semoga kita menambah wawasan keilmuan kita, menambah ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh beliau. Dan tentunya semoga dengan kita menonton penjelasan beliau, kita akan sadar siapakah yang masuk akal atau siapakah yang tidak masuk akal. Ya, mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.